Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Dwi Nursifa dengan NIM 2301 dari Prodi PJJ Sistem Informasi dengan kelas SE 403. Dan pada video ini saya akan membahas atau menjawab soal UAS dari mata kuliah e-business. Jadi langsung saya mulai dari pertanyaan pertama. Evaluasi peran media sosial dalam strategi e-bisnis. Bagaimana media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan? Berikan contoh perusahaan yang telah memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari e-bisnisnya. Bagian strategi dari e-bisnisnya. Oke, baiklah. Jadi sebelum menggunakan media sosial sebagai strategi e-bisnis, ada hal yang perlu kita lakukan atau hal yang perlu kita ketahui. Hal yang perlu kita ketahui adalah mengetahui tren apa yang sedang berlangsung atau sedang berjalan di masyarakat dan tren apa atau hal apa yang tidak disukai oleh masyarakat pada saat ini, baik dari segi konten ataupun produk. Oleh karena itu, penggunaan atau ekstraksi data dari data warehouse juga sangat dibutuhkan. Nah, pengumpulan data ini sendiri juga dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial itu sendiri. Kita anggap data setelah didapat. Setelah data kita dapat, maka kita dapat menggunakan media sosial apapun, baik itu Instagram, Facebook, TikTok. Tapi direkomendasikan untuk menggunakan media sosial yang sedang populer saat ini. Contohnya seperti TikTok. Untuk mengenalkan produk yang kita miliki. Dan tentu saja digital marketing ya, ini dinamakan sebagai digital marketing. Ini harusnya akan lebih ampuh dibandingkan dengan pengiklanan TV. Kenapa begitu? Dikarenakan pada saat ini internet dan media sosial itu bisa diibaratkan sebagai teman atau bahkan mungkin kebutuhan ya dalam manusia-manusia atau dalam kehidupan modern ini yang sulit lepas dari pandangan kita. Kemudian pemasaran melalui media sosial itu juga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Dan hal yang paling penting dan paling digemari oleh para perusahaan adalah biaya yang tergolong murah dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetapi sebelum kita membuat pengiklanan atau strategi e-business ini, kita perlu memahami tentang audiens kita, tentang apa yang mereka perlukan dan bagaimana sih cara kita membuat produk yang kita miliki itu menjadi dibutuhkan atau paling enggak kita dapat memasuki tren yang sedang berlangsung di kalangan masyarakat. Nah, hal ini juga harus didukung dengan pembuatan konten seperti pembuatan video, pembuatan poster promosi dan sejenisnya yang mendukung produk kita untuk dikenal masyarakat dan tentunya harus menarik. Nah, jika kita mengikuti tren yang ada pada saat ini, maka pembuatan video dengan konsep reels yang langsung to the point ke poin utama dari produk kita merupakan jalan yang paling benar dan aman. Dan selebihnya kita hanya harus memahami tentang algoritma dari platform yang kita gunakan untuk memaksimalkan pengiklanan kita. Untuk contohnya sendiri, di sini saya mengambil perusahaan Gojek sebagai salah satu perusahaan besar, terutama di Indonesia, yang sudah berhasil memanfaatkan media sosial sebagai strategi bisnis ini. Karena apa? Karena hal yang dilakukan Gojek pada saat itu antara lain memahami target audiens. Gojek ini memahami target audiens tentang keluh kesahnya, terutama saat naiknya Gojek. Kemudian ada konten yang relevan dan menarik. Jadi kontennya itu nggak bertele-tele dulu. Dia to the point aja, langsung ke fungsi utamanya. Ya. Kemudian ada memanfaatkan influencer dan marketing. Lalu ada kampanye yang aktif, ada personalism dan juga gamification. Tentu saja ini hal yang sangat wajar ya di kalangan perusahaan. Lalu ada analisis data dan juga optimalisasi platform digital yang mereka miliki. Baik, sekian untuk pertanyaan nomor satu saya. Jawaban dari nomor satu saya akan lanjut ke nomor dua. Nomor dua, diskusikan perkembangan teknologi yang mendukung e-commerce seperti AI dan Big Data. Bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan operasi bisnis. Berikan contoh aplikasi praktis dari teknologi ini yang
dapat dimanfaatkan atau yang ada di dalam industri e-commerce. Baiklah, di dalam e-business sendiri, big data dan juga AI itu adalah hal yang sangat menguntungkan yang dapat dikombinasikan dan digunakan berdampingan. Big data yang dikolaborasikan dengan AI dapat membantu dalam menemukan tren dan hal apa yang sedang populer dan dibutuhkan oleh pelanggan dan target pasar lainnya pada saat ini. Penggunaan AI juga dapat digunakan untuk optimalisasi rantai pasokan dan pengeluaran. Dan terlebih lagi, dan ini cukup penting karena penggunaan AI juga dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang seringnya berulang seperti pengiriman pesan atau sejenisnya. AI juga dapat memberikan rekomendasi terkait produk yang kita jual kepada pelanggan. Hal ini jika kita membuka atau membuat sebuah e-commerce atau online store. Hal yang paling penting adalah penggunaan AI dalam big data dapat memperkuat suatu sistem keamanan di dalam big data tersebut atau sistem yang kita miliki juga. Penggunaan AI juga dapat membantu untuk membuat konten promosi yang lebih baik dan menarik. Karena pada saat ini sudah cukup banyak ya untuk AI yang membantu kita dalam pembuatan konten. Contohnya seperti aplikasi CapCut yang mempermudah kita untuk pengeditan dengan berbagai macam template yang disediakannya. Lalu aplikasi AI, di sini saya mengambil contoh aplikasi AI yang paling sering digunakan oleh banyak perusahaan ya, mungkin juga digunakan oleh kampus ini sendiri, yaitu adalah chatbot. Chatbot yang dijalankan dengan AI mampu beroperasi 24 jam per 7 hari. Chatbot ini berfungsi bukan sebagai pengganti, melainkan partner dari customer service dengan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya terkait dengan produk yang kita jual atau produk yang kita punya. Contohnya itu seperti pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara membayar dan sejenisnya. Tentunya AI ini juga pada saat ada juga tidak bisa langsung digunakan. Kita harus melakukan setting dan pemrograman terlebih dahulu, ditambah dengan analisis kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pelanggan. Jadi kita akan membuat prediksi pertanyaan dulu dari analisis data kita, baru kita akan memasukkan data tersebut ke dalam chatbot kita dengan jawaban-jawaban yang disesuaikan. Baik, sekian untuk nomor 2 saya, dan pertanyaan untuk nomor 3 saya, maksudnya jawaban untuk nomor 3 saya, mulai dari pertanyaan, jelaskan konsep keamanan siber dalam konteks e-bisnis. Apa saja ancaman utama yang dihadapi oleh bisnis online dan bagaimana cara mereka dapat mengatasinya? Sertakan contoh tindakan pencegahan yang diambil oleh perusahaan besar untuk melindungi data mereka. Baiklah, di dalam e-bisnis ini, keamanan siber menjadi salah satu critical point yang harus selalu dipantau. Hal ini karena proses jual beli serta transaksi pertukaran berlangsung secara online dan juga real time pada umumnya. Keamanan siber dalam e-bisnis juga berfokus kepada perlindungan aset-aset digital seperti data yang dimiliki oleh user, informasi transaksi keuangan, infrastruktur IT, dan juga lainnya. Dengan tujuan menjaga kerahasiaan, integrasi, serta ketersediaan data agar proses transaksi dapat berlangsung dengan aman. Oke, dalam e-bisnis terdapat beberapa ancaman utama yang biasa dihadapi oleh para perusahaan, yaitu seperti sistem penetration atau penetration system, di mana orang-orang yang tidak berhak atau tidak atau mungkin bisa dibilang bukan tepatnya gitu, tapi dia mendapatkan akses untuk ke sistem komputer dan dapat melakukan segalanya. Jadi seperti mengambil hak admin. Lalu ada authorization violations, di mana ancaman berupa pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh admin. Lalu ada planting, di mana ini merupakan ancaman yang terencana. Contoh seperti jika ada malware yang masuk ke dalam sistem seperti Trojan atau mungkin sejenisnya yang tidak terdeteksi dan masuk ke dalam sistem, maka virus tersebut atau malware tersebut akan melakukan penyerangan pada waktu yang telah ditentukan.
Lalu ada communication mentoring. Hal ini berhubungan dengan planting juga, di mana setelah menyerang, maka penyerang dapat melakukan mentoring semua informasi yang ada di sistem. Lalu ada communication tampering, masih terkait dengan planting, di mana pelaku dapat mengubah data dan informasi yang ada di dalam server. Yang terakhir ada denial of server atau DOS, penolakan server kepada pengguna yang berhak atau sah. Lalu ada repudiation, penolakan terhadap sebuah aktivitas, transaksi, atau sebuah komunikasi yang terjadi dikarenakan yang bersifat sengaja. Tentunya untuk tindakan pencegahan akan diambil oleh perusahaan untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Hal atau tindakan pencegahan yang biasanya digunakan oleh perusahaan adalah menggunakan security domain. Ini merupakan suatu aset sistem komunikasi komputer yang dimiliki oleh organisasi, dan biasanya sistem ini sudah terverifikasi dan aman untuk digunakan. Lalu ada safeguard. Safeguard ini berfungsi untuk mencegah ancaman sebelum ancaman tersebut benar-benar terrealisasikan. Contohnya itu seperti meminimalisir kemungkinan terjadi ancaman, atau jika memang ancaman sudah terjadi, maka safeguard ini akan mengurangi efek yang timbul jika ancaman itu terjadi. Safeguard sendiri juga memiliki varian seperti safeguard authentication service yang memberikan kepastian kepada identitas pengguna. Jadi jika pengguna tidak pasti atau sepertinya bukan pengguna, maka tidak akan diizinkan masuk. Lalu ada entity authentication, penerapan nomor unik, contohnya seperti password atau MD5 dan sejenisnya. Data origin authentication, membuktikan sah tidaknya identitas dalam bentuk pesan tertulis. Lalu ada access control service, melindungi semua fasilitas dan sumber-sumber yang ada dari akses yang tidak berhak. Lalu ada confidentiality service, memberikan perlindungan terhadap informasi yang berusaha diretas oleh pengguna orang lain. Lalu ada data integrity service, perlindungan terhadap ancaman yang dapat mengubah data item di dalam server. Dan ada non-reputation service, melindungi user untuk melawan ancaman dari user lain. Jadi user yang sah terkadang bisa menyerang user yang sah juga. Seperti melindungi serangan dari sesama user, seperti kesalahan penolakan ketika terjadi transaksi atau komunikasi yang sering terjadi. Dan yang terakhir, yang paling umum digunakan dan kita semua tahu adalah kriptografi, di mana mengamankan pesan-pesan yang terkirim dari user pada sistem maupun kepada user lain. Demikian jawaban dari UAS e-Bisnis saya. Jika saya memiliki kesalahan jawaban dan juga kesalahan pengucapan serta tulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.